I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan hukum yang berisi tentang pemerintahan, diatur dan dijalankan atau disebut juga pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi, urgensi dari konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini terbagi atas 3. Yang pertama itu, konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia dan warga negara tidak dilanggar. Yang kedua adalah konstitusi dari segi bahasa, disebut secara etimologis. Dalam istilah bahasa Prancis disebut constituer, berarti membentuk pembentukan dalam bahasa Prancis atau Italia constitutio, atau dalam bahasa Inggris disebut constitution, dalam bahasa Belanda Grondwet, suatu undang-undang yang menjadi dasar segala hukum. Dalam bahasa Jerman disebut Rechtsverfassung, dan dalam bahasa Arab disebut dengan Masyarah. Hal ini berpendapat dari Rianto 2009. Yang ketiga adalah konstitusi dari segi terminologis. Lord James Burns mendefinisikan konsep konstitusi ini adalah a constitution as a frame of political institutions organized through and by law, that is to say, one which on law has stabilized permanent institutions which recognize function and defines right. C.V. Strong 1960. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi dari konstitusi. Fungsi konstitusi itu terbagi atas 3. Yang pertama itu sebagai landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun dari arti sempit. Contoh dari konstitusi dalam arti luas, yang pertama itu Undang-Undang Dasar, yang kedua Undang-Undang Organik, yang ketiga Peraturan Perundang-undangan, yang keempat Konvensi. Konsep konstitusi dalam arti sempit, contohnya yaitu Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersewenang-wenang. Jadi, contohnya yaitu hak-hak warga negara akan lebih tinggi, kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan akan menjamin di mana kekuasaan pemerintahan itu tidak disalahgunakan bagi mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Yang ketiga adalah konstitusi berfungsi sebagai, yang pertama, agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, membawa perubahan terhadap masyarakat yang dicita-citakan pada tahap selanjutnya. Yang ketiga, landasan penyelenggaraan negara menurut sistem ketatanegaraan yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.